I love the chase and the hunt, and I set the PSSI mengungkapkan alasan Kelvin Verdong tetap mengikuti latihan timnas Indonesia padahal proses naturalisasinya belum rampung. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji. Dikatakan Sumarji, Kelvin Verdong dipanggil untuk datang ke latihan skuad Garuda berdasarkan permintaan pelatih timnas, Sintayong. Kelvin Verdong terpantau mulai mengikuti latihan perdana dengan timnas Indonesia di Stadion Madia, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat tanggal 31 Mei tahun 2024. Saya perlu sampaikan bahwa hari ini Verdong sudah ikut latihan dengan timnas, ucap Sumarji. Memang itu keinginan Pak Ketum tentu atas permintaan Sintayong agar Verdong bisa bergabung dan alhamdulillah pagi ini sudah bergabung. Tujuannya supaya Coach Sin tahu kondisi dia, dan bisa menyatu. Sambil menunggu proses naturalisasi yang sedang dilakukan federasi, kata anggota Komite Eksekutif Ekskop PSSI itu. Kini proses naturalisasi pemain kelahiran Belanda itu akan segera dibahas di DPR. Rencananya, Kelvin Verdong akan menghadap dalam sidang di Komisi 3 dan ex-DPR, Senin, tanggal 3 Juni tahun 2024. Ya, ini sedang proses berjalan nanti kita ikuti perkembangannya, tutur Sumarji. Dia menambahkan, skuad timnas Indonesia saat mulai lengkap. Terbaru Pratama Arhan sudah bergabung. Yang masih absen terdapat 3 pemain. Mereka adalah Justin Hubner, Jordi Amat, dan Jay Izes. Sementara untuk Yance Sayuri terpaksa dicoret karena mengalami cedera. Maka dari itu, Sintayong memanggil 2 pemain baru. Keduanya yakni Malik Rizaldi, Madura United, dan Nadeo Argawinata, Borneo FC Samarinda. Yang belum datang itu Jordi, Jay Izes, Justin, 3 yang masih belum datang, kata Sumarji. Latihan yang digelar timnas Indonesia ini digelar dalam rangka menatap 2 laga sisa di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berdasarkan jadwal, timnas Indonesia melawan Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta Pusat, Kamis tanggal 6 Juni tahun 2024. 5 hari berselangnya, menjamu Filipina di lokasi yang sama. Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan yang mengoleksi 7 poin dari 3 laga menempati peringkat kedua klasemen grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara di posisi puncak ditempati oleh Irak dengan koleksi 12 poin. Vietnam menghuni urutan ketiga 3 poin. Filipina berstatus juru kunci, 1 poin. Dengan 1 kemenangan lagi, timnas Indonesia bakal mengamankan tiket ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada awal pekan ini, pelatih timnas Indonesia U16, Nova Arianto, memulangkan salah satu pemain abroad Miroslav Fernando Momor dalam seleksi ajang Piala AFF U16 2024. Sang pemain terlempar dari seleksi bukan karena faktor teknik, melainkan karena yang bersangkutan menderita sakit demam berdarah saat menjalani pelatnas di Yogyakarta. Miroslav Fernando merupakan salah satu pemain diaspora yang sangat bertalenta. Bersama dengan 5 pemain lainnya, Ocean Erwin Lim, bek sayap, Cardede FC, Diego Sinatria, bek tengah gelandang, PSG International Eizar Tanjung, bek sayap, Sydney FC 2, Lucas Rafael Lee, gelandang, The Anza Force Matthew Sitorus Baker, belakang gelandang, Melbourne City U16. Ia dicobai kemampuannya oleh tim pelatih timnas U16. Saat ini Fernando mengenyam pendidikan sepak bola di Akademi Atletico Madrid. Pesepak bola belia kelahiran tanggal 8 Agustus tahun 2008 itu tidak hanya bermain sepak bola tetapi juga mengambil pendidikan formal di negeri Matador. Sayangnya karena sedang sakit,
Miro bahkan tak sempat mengikuti uji coba melawan Diklat Magelang, Cilo Sportivo, pada Sabtu tanggal 18 Mei tahun 2024. Melihat kondisinya, tim pelatih Timnas Indonesia U16 memilih menepikannya. Piala AFF U16 diselenggarakan pada 21 Juni 4 Juli tahun 2024 di Solo. Jika memang kondisi kebugaran Miro membaik, ia bisa dipanggil lagi mengingat kebutuhan pemain di sektor lini depan amat tinggi. Pada 2 pekan lalu, Miro baru 2 hari mengikuti latihan pagi dan sore. Selanjutnya libur 2 hari pada akhir pekan Sabtu dan Minggu. Apesnya, keesokan hari dia drop dan saat diperiksa, dia ternyata terserang demam berdarah. Sayang, Coach Nova belum sempat melihat langsung aksinya. Miro salah satu pemain yang menjanjikan dari sisi skill. Nalurinya mencetak gol sangat tinggi. Sebagai gelandang serang, dia juga kerap mencetak gol. Asisten pelatih Timnas U16 Tommy Haryanto juga menyebut dia memiliki visi yang bagus, ucap Nuralim, legenda Timnas Indonesia. Bermain di Eropa, meski masih usia junior, pemain sudah dituntut untuk bisa bermain lebih dari 1 posisi. Minimal pemain bisa bermain di 2 posisi. Sementara, Miro malah bermain di 4 posisi dengan sangat baiknya. Jika terus diasah dengan baik, ia akan jadi talenta yang amat bermanfaat buat Timnas Indonesia, mengingat amat jarang ada pemain kita yang bisa menjalani multifungsi. Miro aset berharga Indonesia di masa depan, timpalnya lagi. Sejatinya, pemain didikan FU15 Fabina Sentra, milik Firman Utina, yang punya kemampuan serba bisa di sektor depan jadi opsi yang menjanjikan buat tim Garuda Muda. Dia tidak hanya bisa bermain sebagai center forward tetapi juga sebagai sayap kiri dan kanan karena kaki kirinya juga sangat hidup serta sebagai gelandang serang atau attacking midfielder. Nuralim yang mengikuti perkembangan sang pemain sejak usia dini di FU15 Fabina Sentra memberi dukungan moral. Tercoret dari tim pasti mengecewakan, akan tetapi ini bagian proses yang harus Miro jalani. Kita berharap bakat Miro bisa bertumbuh di Spanyol sehingga ketika kembali dapat kesempatan seleksi timnas ia bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya, tutur mantan bek yang akrab disapa Jabrik tersebut. Selanjutnya Miro akan fokus penyembuhan untuk mengembalikan kondisi fisiknya. Sepulang dari Yogyakarta, dia segera kembali ke Spanyol. Dia harus kembali bersekolah dan mengasah talenta di Akademi Sepak Bola Atletico Madrid. Semoga pemain usia muda yang memang memiliki bakat bisa terus terpantau untuk dibentuk sampai ke jenjang senior dengan pengembangan program yang lebih baik dan kompetitif.